Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Budianto Busodo, MSc, selaku dosen penguji, Bapak Trianto Pangaribowo, STMT, selaku dosen penguji, dan Bapak Sulistiono, STMM, selaku dosen penguji. Di kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya. Kenalkan, nama saya Yuda Tri Kurniawan dengan NIM 414171100080. Langsung saja ke pembahasan yang utama, yaitu hasil dari tugas akhir saya yang berjudul Rancang bangun sistem monitoring pH dan konduktivitas pada air reject start awal pretreatment water system berbasis Arduino Uno di PT Mahakam Beta Pharma. Pada tugas akhir ini dilatar belakangi oleh yang pertama, kebutuhan air di PT Mahakam Beta Pharma cukup besar karena sebagian besar produk yang diproduksi berbahan dasar air. Pemakaian air selain sebagai kebutuhan produksi, air juga digunakan untuk kebutuhan domestik seperti MCK dan lain sebagainya. Produksi yang semakin meningkat, kebutuhan air juga semakin meningkat. Dalam penggunaannya, air diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk produksi. Yang ketiga, pada sistem pengolahan air terdapat reject start awal di mesin pengolahan air. Reject pada start awal dapat dimanfaatkan kembali. Jadi tugas air ini didasari oleh pemanfaatan air reject ya, di mesin air RO, bisa juga disebut pretreatment. Dan kemudian rumusan masalah dari tugas air ini, bagaimana penerapan Arduino untuk alat memonitoring pH dan konduktivitas pada air. Dan yang kedua, bagaimana unjuk kerja alat memonitoring pH dan konduktivitas pada air. Batasan-batasan masalah dalam penulisan tugas air ini adalah menjelaskan alur kerja alat pemonitoring pH dan konduktivitas air berbasis Arduino Uno. Yang kedua, menguji unjuk kerja alat pemonitoring pH dan konduktivitas air berbasis Arduino Uno. Tujuan dan manfaat dari perancangan alat dari tugas air ini adalah merancang alat pemonitoring pH dan konduktivitas air berbasis Arduino Uno. Dan yang kedua, melakukan pengujian unjuk kerja dari alat pemonitoring pH dan konduktivitas air berbasis Arduino Uno. Selain itu juga tujuannya juga untuk pemanfaatan air reject. Jadi bisa juga ditujukan untuk cost saving dalam penggunaan air. Next. Dalam penulisan tugas akhir ini, saya beracuan kepada 5 jurnal. Yang pertama, desain sistem deteksi kualitas air berbasis multisensor pH, dissolved oksigen, suhu, dan konduktivitas. Yang kedua, multi-parameter water quality monitoring device for dropper aquaculture. Yang ketiga, Smart Water Monitoring System for Real-Time Water Quality and Use Monitoring. Yang keempat, Design and Implementation of a low-cost real-time in situ drinking water quality monitoring system using Arduino. Dan yang terakhir, kelima, Water Storage Monitoring System with pH Sensor for Pharmaceutical Plant. Kemudian metodologi penelitian yang pertama, diagram alir. Pada diagram alir perancangan alat memerlukan proses riset data terkait dengan pembuatan alat ini, seperti apa saja alat yang digunakan, kebutuhan apa saja yang digunakan, agar alat dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya yang diharapkan.
dimulai dari studi literatur, perancangan kebutuhan, perancangan alat, pembuatan alat, lalu berfungsi atau tidaknya alat, kemudian proses pengujian dan hasil. Di sini juga ada diagram blok dari alatnya ya, yang terdiri dari sensor pH, sensor konduktivitas, microcontroller, dan LCD. Di sini juga ada power supply sebagai sumber power. Untuk sensor pH berfungsi sebagai alat pendeteksi, alat pembacaan kandungan pH dan kandungan pH yang terdapat dalam air. Dan kedua, sensor konduktivitas diaplikasikan sebagai sensor konduktivitas kemurnian air, kontaminasi air, salinitasi, dan kadar garam yang terdapat pada air. Dua sensor ini berfungsi sebagai input. Dan yang kedua, microcontroller sebagai kontrol, difungsikan sebagai sistem utama dalam alat pemonitoring pH dan konduktivitas, dan sebagai peran utama dalam perancangan alat ini. Yang ketiga ada LCD. Pada perancangan sistem monitoring pH dan konduktivitas air ini, LCD diaplikasikan sebagai penampil hasil dari pembacaan kedua sensor. Next. Di sini ada gambar hasil rancangan yang sudah saya buat menggunakan panel berbahan dasar plat dengan dimensi 20x12 ya mungkin. Nah, di sini ada LCD, di sini lampu indikator power AC, dan di sini lampu indikator power DC. Kemudian di dalam panelnya juga ada rangkaian LCD, kemudian power supply, dan Arduino Uno sebagai otak utama dari alat ini. Nah, di sini juga ada wiring dari alat memonitoring pH dan konduktivitas. Di mana wiring diagramnya? Next. Uji pengondisian sinyal. Yang dimaksud uji pengondisian sinyal adalah saya melakukan pengujian yang mana menggunakan variasi tegangan input. Yang pertama saya lakukan di pengondisian sinyal sensor pH. Di sini saya menggunakan 5 kali pengujian dengan input tegangan yang berbeda. Untuk pH dilakukan bersamaan dengan kertas pH universal indikator sebanyak 5 kali. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan nilai tegangan input sesuai dengan modul sensor pH. Yang pertama dengan tegangan input 3,03, alat uji menampilkan 6,93 dan alat kalibrasi terbaca 7. Yang kedua 3,04, alat uji terbaca 6,97 dan alat kalibrasi terbaca 7. Yang ketiga 3,09 volt, alat uji terbaca 7,10 dan alat kalibrasi terbaca 7. Yang keempat 3,10 volt, alat uji terbaca 7,10 dan alat kalibrasi terbaca 7. Dan yang kelima dengan tegangan 3,11 volt, alat uji terbaca 7,13 dan alat kalibrasi terbaca 7. Dan tabel di sebelahnya adalah tabel hasil uji pengondisian sinyal sensor konduktivitas. Hampir sama dengan sensor pH. Pada pengujian ini dilakukan dengan tegangan input yang berbeda dengan 5 kali percobaan. 5 kali percobaan menggunakan alat pembanding milik Departemen Kalibrasi. Larutan yang saya pakai dalam pengujian pengondisian sinyal ini, khususnya di konduktivitasnya, saya menggunakan larutan air garam.
Yang pertama, dengan tegangan 1,02 volt terbaca alat uji 494 mikrosiemen dan alat kalibrasi 500. Dan yang kedua, dengan tegangan 1,02 lagi, alat uji terbaca 494 dan alat kalibrasi terbaca 500 mikrosiemen. Ketiga, dengan tegangan 1,06, alat uji terbaca 505 mikrosiemen dan alat kalibrasi terbaca 500 mikrosiemen. Keempat, dengan tegangan yang sama 1,06, alat uji terbaca 505 dan alat kalibrasi terbaca 500 mikrosiemen. Dan yang kelima, tegangan input dengan 1,06 volt, alat uji terbaca 505 mikrosiemen dan alat kalibrasi terbaca 500 mikrosiemen. Selain pengujian pengondisian sinyal, saya juga melakukan pengujian tiap sensor. Yang pertama saya lakukan pada sensor pH. Pada pengujian sensor pH ini diuji sebanyak 5 kali dengan larutan yang berbeda. Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan alat pembanding milik Departemen Kalibrasi, dan berikut hasil tabel uji cobanya. Yang pertama, saya coba dengan larutan pH 4 ya. Dengan alat kalibrasi terbaca 4,03 dan alat uji terbaca dengan 4,01 dan didapatkan nilai error 0,49. Yang kedua, dengan pH 7, alat kalibrasi terbaca 7,00, alat uji terbaca 6,97 dan terdapat nilai error 0,57. Yang ketiga, dengan larutan pH 9, alat kalibrasi terbaca 9,19, alat uji terbaca 9,04 dan didapatkan nilai error 1,6. Yang kelima, saya menggunakan aqua. Alat kalibrasi terbaca 6,91 dan alat uji terbaca 6,88 dengan nilai error 0,43. Dan yang terakhir, kelima, saya menggunakan Prestin. Di alat kalibrasi terbaca 8,73 dan alat uji terbaca 8,66 dengan nilai error 0,80. Next, di sini saya akan menampilkan hasil uji coba juga sensor pada konduktivitas. Pada pengujian ini, sensor konduktivitas akan diuji sebanyak 5 kali dengan larutan yang berbeda. Pengujian ini dilakukan bersamaan dengan alat pembanding milik Departemen Kalibrasi juga. Berikut ini hasil tabel pengujian. Yang pertama, saya coba uji dengan air reject RO, yang dimana air ini akan nantinya akan alat ini untuk memonitoring air reject RO. Yang pertama, air reject RO dengan alat kalibrasi terbaca 989 mikrosiemen dengan alat uji terbaca 983 mikrosiemen dengan nilai error 0,80. Yang kedua, air tanah terbaca dengan alat kalibrasi 527 mikrosiemen dengan alat uji 522 mikrosiemen dan didapatkan nilai error 0,94. Yang ketiga, saya menggunakan air PDAM ya, di mana alat kalibrasi terbaca 318 mikrosiemen dan dengan alat uji 312 mikrosiemen dan didapatkan nilai error 1,8. Yang keempat, menggunakan aqua. Alat kalibrasi terbaca 159 mikrosiemen, alat uji terbaca 154 mikrosiemen dengan nilai error 3,14. Yang kelima, ada Prestin. Alat kalibrasi terbaca 143 mikrosiemen dan alat uji terbaca 138 mikrosiemen dengan nilai error 3,4. Dan di sini ada grafik hasil dari tabel yang sudah diuji ya, dengan grafik alat kalibrasi dengan alat uji di tiap masing-masing sensor pH dan sensor konduktivitas. Analisa dari hasil
tugas air ini adalah hasil dari beberapa pengujian di alat, bahwa alat ini mampu membaca dengan tingkat yang berbeda-beda. Perbandingan sensor dengan buffer pH mendapatkan jarak yang mendekati buffer pH yang terkalibrasi. Tingkatan asam mendapatkan nilai yang mendekati dari pH kalibrasi. Hal tersebut juga terdapat pada nilai pH netral dan basa. Dan yang kedua, berdasarkan tingkat presisi dan akurasi alat dalam menampilkan nilai kualitas air, kedua sensor membutuhkan 6 detik untuk membaca nilai kualitas air mendekati hasil alat terkalibrasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel yang berbeda. Tingkat konsentrasi yang diketahui setiap sampel diverifikasi dan diukur dengan menggunakan instrumen lab yang berstandar ISO. Dalam pengujian ini juga saya melakukannya dengan interval waktu 30 menit tiap sensor untuk pembacaannya. Dan untuk perbandingan saya lakukan di lab di tempat saya bekerja untuk melakukan perbandingan dengan alat kalibrasi. Dan next, kesimpulan dan saran. Dalam tugas saya ini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, rangkaian alat pemonitoring pH dan konduktivitas dapat diaplikasikan sesuai fungsinya, yaitu mengukur 2 nilai parameter kualitas air sekaligus berdasarkan pH dan konduktivitas. Dan kedua, prinsip kerja pada sensor pH digunakan sebagai alat pengukur asam dan basa suatu air. Untuk mengetahui hal tersebut, pengujian alat dengan menggunakan sampel air asam untuk mengetahui keasaman dan basa. Dan ketiga, tingkat kestabilan pembacaan sensor konduktivitas lebih cepat dibandingkan dengan pembacaan sensor pH. Kemudian ada saran. Di akhir ada saran. Peletakan alat pemonitoring pH dan konduktivitas perlu disesuaikan dengan objek yang akan dilakukan pemonitoring agar alat berjalan sebagaimana mestinya. Yang nantinya di mana alat ini akan ditaruh di dekat bak penampungan dengan sensornya yang tercelup dalam bak ya, dua-duanya, untuk membaca konduktivitas dan sensor pH-nya untuk menunjukkan nilai kandungan air untuk menyatakan layak atau tidaknya air tersebut atau dapat dipergunakan atau kembali atau tidak. Dan yang kedua, perlu dilakukannya kalibrasi pada alat pemonitoring pH dan konduktivitas minimal 1 bulan sekali dengan alat pabrikan yang terkalibrasi sebagai pembandingnya. Dan yang terakhir, pada saat percobaan alat pemonitoring pH dan konduktivitas ini, sensor pH tidak pernah mengalami error, sedangkan sensor konduktivitas sering kali mengalami error. Hal dikarenakan kualitas sensor yang kurang baik, sebaiknya dilakukan penggantian sensor pH dan konduktivitas yang lebih baik. Karena pada dasarnya dalam pembuatan tugas air ini saya menggunakan sensor konduktivitas yang bisa dibilang bukan pabrikan ya Pak, karena sensor ini masih bisa dipakai juga untuk TDS, dan ini kebanyakan juga sensornya buatan homemade gitu ya. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil rancangan tugas akhir, yaitu alat pemonitoring pH dan konduktivitas. Di sini ada sensor pH, ini sensor konduktivitas. Di sini ada panelnya, di sini LCD, switch on off di sini. Di sini ada port jack buat untuk sensor konduktivitas, dan ini untuk sensor pH. Sambung dengan jack di sini. Dan di bagian dalam panel terdapat rangkaian LCD, ada juga power supply, dan tentunya
Arduino-nya sebagai otak dari alat ini. Mungkin itu. Sekarang kita coba. Di sini saya akan mencoba dengan air reject saat awal di treatment atau RO. Saya pakai sampelnya air reject RO ya. Nah, sebagaimana akan pengaplikasian alat ini untuk memonitoring air reject tersebut. Yang sudah saya siapkan, lalu kita colok power 220 dan kita akan selektor di sini. Ini belum ada pembacaannya. Oke, langsung aja. Yang pertama kita pasang dulu sensor konduktivitasnya. Cek sebagai alat konduktif untuk sensor pH. Oke, sudah terinstall. Lalu kita pasang sensornya di port untuk pH. Ini untuk sementara seperti ini. Kemudian nanti untuk pengaplikasiannya kita ditempel di dalam rangkaian panel. Kita lihat di sini ya, pembacaannya masih belum stabil. Kita masukkan sensor pH yang pertama dan sensor konduktivitas. Dia akan menyesuaikan terkait sensor untuk menampilkan pembacaan nilai pH dan konduktivitas. Di sini ada pembacaan dari nilai pH dan konduktivitasnya, dan di sini ada pembacaan tegangan. Oke, sudah mulai stabil. Sudah mulai stabil. Nah, di sini kita akan coba dengan kertas lakmus ya untuk pengecekan pH. Apakah sesuai dengan pembacaan di sini? Langsung kita tes ya. Pengetesan tinggal langsung dicelup saja ke air yang kita monitoring. Oke, cukup tiriskan. Dan kipas sesuai dengan kandungan dengan pembacaan kertas lakmus menunjukkan pH air 7. Di sini juga 7, sudah mulai stabil. Untuk pembacaan dan kestabilan dua sensor ini membutuhkan waktu sekiranya 6 detik untuk pembacaan stabil atau tidaknya. Dan untuk kestabilan lebih cepat sensor konduktivitas daripada pH.
Output pembacaan pada LCD ini akan menjadi acuan sebagai penentuan layak atau tidaknya air reject RO untuk digunakan kembali, tentunya dengan standar nilai air yang sudah ditentukan untuk kandungan pH dan konduktivitasnya. Dan untuk memudahkan para operator untuk melakukan monitoring air reject RO. Ini kurang lebihnya seperti itu. Sekian video percobaan kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf.